Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahrul Ramadan unzila fihi Qur'an hudan linnas wa bayyinal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim fa huwa asdaqu qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu anzalnahu dzikra wa inna lahu lahafidun. Sadaqallahul adzim. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, terlebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Tidak semua orang diberikan nikmat kesehatan. Mari kita melihat saudara-saudara kita di rumah sakit ataupun di puskesmas yang saat ini masih terbaring sakit, yang juga ingin menikmati yang namanya Ramadan. Namun Allah Subhanahu wa taala mencabut sedikit nikmatnya sehingga belum sempat bersama-sama kita untuk merasakan nikmatnya kesehatan. Belum lagi nikmat umur yang panjang. Ramadan tahun lalu, Ramadan 2 tahun yang lalu dan 3 tahun yang lalu. Coba cek saudara-saudara kita, keluarga kita hari ini. Yang mana tahun lalu kita sama-sama menikmati Ramadan. Hari ini mungkin belum lagi kita bersama keluarga kita. Maka nikmat umur yang panjang ini patutlah kita syukuri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, apabila kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat itu kepada kita. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ceramah singkat insyaallah pada hari ini kita dibatasi waktu 15 menit. Alhamdulillah adik kita tadi sudah memberikan wejangannya tentang akhlak Rasulullah. Hari ini kita coba sama-sama mentelaah hikmah dari Al-Qur'an Karim. Salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Qur'an Karim. Jadi yang perlu kita pahami tentang makna mukjizat ini, karena tidak semua orang diberikan mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa. Atau analogikannya begini, untuk kita diakui sebagai nabi, orang yang luar biasa dan utusan Allah Subhanahu wa taala, perlu namanya sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah terjadi dari manusia manapun. Maka itulah yang disebut dengan mukjizat. Untuk kita diakui oleh umat kita atau masyarakat kita, maka perlu ada mukjizat yang menjadi pegangan seorang yang mengaku yang namanya nabi. Jadi kalau ada orang yang mengaku nabi, maka perlu ada pembuktian yang namanya mukjizat. Nah,
salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya hanya berupa fisik yang hari ini mungkin tidak pernah kita lihat lagi. Satu contoh, Nabi Ibrahim alaihi salam, yang api ini sifatnya adalah membakar, menghaluskan. Namun ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, maka mukjizat Allah Subhanahu wa taala itu berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tidak terbakar, dia tidak haus. Maka inilah sebuah mukjizat dan keajaiban yang manusia sebelumnya tidak pernah melakukan hal yang sama. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam mempunyai mukjizat yang tongkatnya mampu membelah lautan dengan menghentakkan tongkatnya, maka terbelahlah sungai Nil. Maka inilah pembuktian bahwa dia adalah nabi. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Inilah contoh mukjizat yang nabi-nabi sebelumnya memiliki mukjizat ini sebagai pengakuan bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun berbeda dengan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim, yang hari ini sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu sampai hari ini masih terjaga keasliannya, kemurniannya, dan keautentikannya. 114 surah di dalamnya, 30 juz di dalamnya. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad memberikan mukjizat Al-Quran ini kepada umatnya, dan hari ini masih sempurna dan sama persis pada saat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang kedua, pada masa Nabi Muhammad Rasulullah SAW, syair-syair itu sangat luar biasa pada zamannya, sehingga dengan adanya Al-Quran mempunyai balaghah yang sangat luar biasa, tiba-tiba mengalahkan semua syair-syair yang ada di negeri pada saat ini, di Mekah pada saat ini. Padahal yang lebih mengherankan, Nabi Muhammad pada saat itu adalah Nabi ummi, Nabi yang bodoh, tidak tahu yang namanya baca tulis. Namun tiba-tiba mampu bersyair dan lebih hebat daripada syair-syair yang ada di bangsa saat ini. Maka inilah mukjizat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa yang menjadi pembahasan kita hari ini terkait dengan pemahaman mukjizat Al-Quran sebagai mukjizat terbesar yang ada dalam diri Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang hari ini kita masih menikmati Al-Quran ini. Dalam Al-Quran surah Al-Imran, surah Al-Baqarah ayat 185 tadi dijelaskan, Syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinun minal huda wal furqan. Dalam bulan suci Ramadan ini Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi kita semua ini. Kalau Al-Quran sebagai petunjuk, maka segala permasalahan di permukaan bumi ini, semua persoalan-persoalan Bapak Ibu sekalian, semua persoalan-persoalan umat manusia pada saat ini, tentu ada solusinya di dalam Al-Quran Karim, karena dia adalah petunjuk. Yang menjadi pertanyaan hari ini, betulkah kita meyakini bahwa Al-Quran sebagai petunjuk itu? Atau jangan-jangan selama ini
Al-Quran hanya sebatas bacaan-bacaan ritual belaka? Atau jangan-jangan Al-Quran hari ini hanya menjadi sebuah bacaan untuk kita lengkapi dalam bulan suci Ramadan ini, tanpa mengetahui maknanya, tanpa mengamalkan isi Al-Quran itu sendiri. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri salah satu ormas terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah, generasi pertama, murid generasi pertamanya itu diajarkan hanya satu surah saja berulang-ulang kali, sehingga muridnya bertanya kepada sang guru ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan, wahai guru, kenapa kita hanya mengulang-ulang terus pelajaran kita ini, yaitu surah Al-Maun ini yang terkenal dengan surah Al-Maun? Kenapa kita harus mengulang-ulang terus ini? Dan dijawablah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, karena kita belum mengamalkan satupun ayat yang kita pelajari hari ini, sehingga Al-Quran ini seharusnya menjadi bacaan, menjadi telaah, menjadi hikmah, dan menjadi pembelajaran, dan menjadi nilai-nilai dalam aktivitas sosial kita, dan berubah menjadi akhlak karimah dalam kehidupan bersosial kita di dalam muka bumi ini. Makanya Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad, pernah ditanya sama sahabatnya, "Ma khuluqun Nabi?" Ya Aisyah, bagaimanakah akhlak seorang Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Aisyah pun menjawabnya dengan pasti dan yakin, sesungguhnya huwa khuluqul Quran, sesungguhnya Nabi itu khuluqnya atau akhlaknya adalah Al-Quran. Maka Nabi adalah akhlak atau Al-Quran yang berjalan. Yang terakhir, sebelum Rasulullah SAW meninggalkan dunia yang fana ini dan kembali kepada kekasihnya yang sesungguhnya dengan sakitnya yang beberapa hari, Rasulullah berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib di ujung telinganya, tapi untuk disaksikan kepada semua umat manusia dan umat Islam pada khususnya. Apa wasiat yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatan nabi. Telah kutinggalkan wasiat dua perkara kepadamu. Ketika engkau berpegang teguh terhadap kedua perkara ini, maka yakinlah engkau tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastabiqul khairat. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.